Jalan-jalan ke kota Serang, beli oleh-oleh kue talam. Selamat datang di Bepom Tangerang, mari kita berkenalan lebih dalam. Halo, perkenalkan saya Sinta Clara Ayongrini, CPNS Jabatan Penata Laksana Barang Terampil di Balai POM di Tangerang. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai profil dan visi misi Balai POM di Tangerang, tugas dan fungsi Jabatan Penata Laksana Barang, serta praktek manajemen ASN dan Smart ASN di lingkungan Balai POM di Tangerang. Balai POM di Tangerang merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang telah ditetapkan sebagaimana amanat dalam rangka mendukung pencapaian program prioritas pemerintah. Balai POM di Tangerang menjadi sebuah balai dari yang sebelumnya sebuah loka sejak tahun 2023. Hal ini dilakukan sebagai bentuk upaya peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan di daerah. Balai POM di Tangerang sebagai salah satu unit pelaksana teknis Badan Pengawas Obat dan Makanan memiliki tanggung jawab melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan pada wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah kerja Balai POM di Tangerang mencakup Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, serta Kabupaten Tangerang. Adapun struktur organisasi di Balai POM di Tangerang yaitu dipimpin oleh Kepala Balai yang dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha. Dibagi pula fungsi-fungsi yang menjalankan tugas dengan bertanggung jawab kepada Kepala Balai dan Kepala Subbagian Tata Usaha, yaitu fungsi penindakan, pemeriksaan, informasi dan komunikasi, pengujian, dan fungsi tata usaha. Dalam menjalankan perannya, Balai POM di Tangerang memiliki visi dan misi. Visinya, obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Sedangkan misinya, yang pertama, membangun SDM unggul terkait obat dan makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. Yang kedua, memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindak kejahatan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka negara kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga. Yang keempat, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tugas dan fungsi dari Jabatan Penata Laksana Barang Terampil di Balai POM di Tangerang. Yang pertama, melakukan pencatatan transaksi keluar masuk BNN seperti penerimaan, penggunaan, dan penghapusan. Yang kedua, melakukan pendetailan transaksi masuk dan pencatatan transaksi keluar melalui aplikasi Sakti. Kemudian yang ketiga, menyusun laporan pengelolaan BNN untuk semesteran dan tahunan sesuai aturan. Lalu yang keempat, menyimpan dan mengarsipkan dokumen terkait pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan BNN. Yang kelima, memastikan kesesuaian fisik dengan dokumen pencatatan. Dan yang keenam, memberikan pelayanan permintaan BNN untuk keperluan seluruh pegawai di Balai POM di Tangerang. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN yaitu pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bersih dari praktik KKN. Adapun penerapan manajemen ASN di Balai POM di Tangerang dapat dilihat dari yang pertama, kedisiplinan pegawai. Pegawai Balai POM di Tangerang telah menunjukkan kedisiplinan yang baik dengan hadir tepat waktu, mematuhi aturan, serta melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, pengembangan kompetensi. Balai POM di Tangerang berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai. Salah satu langkah yang ditempuh adalah melalui program pembelajaran IDEAS atau Integrated Development of Employee Advancement System
Melalui IDEAS, pegawai didorong untuk belajar secara berkelanjutan dengan memanfaatkan berbagai metode, mulai dari pelatihan klasikal, e-learning, hingga berbagi pengetahuan antar rekan kerja. Program ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan teknis di bidang pengawasan obat dan makanan, tetapi juga membangun soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kolaborasi. Dengan penerapan IDEAS, pegawai Balai POM Tangerang semakin siap menghadapi tantangan, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih profesional dan berkualitas. Yang ketiga, model penghargaan yang ada di Balai POM di Tangerang. Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja pegawai di lingkungan Balai POM di Tangerang, maka ditampilkan wajah-wajah pegawai yang memiliki kinerja terbaik pada website Balai POM di Tangerang. Harapannya dengan ini bisa menjadi motivasi pegawai yang lain untuk bisa meningkatkan kinerjanya. Lalu untuk praktek Smart ASN di Balai POM di Tangerang dapat dilihat dari layanan berbasis IT yang sudah dilakukan dalam pelayanan masyarakat melalui Lemon atau lewat media online tentang obat dan makanan yang merupakan program WhatsApp chatbot yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi terkini terkait obat dan makanan. Selain itu, Balai POM di Tangerang juga sudah menerapkan sistem kerja berbasis IT dengan penggunaan aplikasi penomoran surat secara digital melalui Sipanda, penggunaan sistem aplikasi penandatanganan elektronik melalui Srikandi, dan penggunaan sistem aplikasi absensi secara digital melalui SIASN BPOM. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di kesempatan lainnya.